Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ramadan bulan ilmu. Kita mulai kaji kitab ta'lim bimbingan bagi penuntut ilmu agar berhasil, agar sukses dalam belajar. Salawat dan salam terus tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat tabiin, tabi'ut tabiin dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Jadi alhamdulillah, pasal pembahasan pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pembahasan pengertian atau apa itu ilmu, kemudian ilmu fikih dan fadilah atau keutamaan. Beliau Syekh Zarnuzi memulai dengan sabda Rasul, sabda Nabi yang masyhur, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kemudian beliau melanjutkan, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim talabu kulli ilmin wa innama yuftaradu alaihi talabul ilmi al-hal, kama qala afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Beliau mengatakan, ketahuilah, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwasanya tidak diharuskan atau tidak diwajibkan bagi setiap muslim itu belajar menuntut ilmu semuanya, segala ilmu itu tidak diwajibkan. Karena apa? Tidak sanggup juga, tidak mampu juga mempelajari ilmu semuanya. Wa innama yuftaradu alaihi talabul ilmi al-hal,
Kan tetapi sesungguhnya yang diwajibkan atau yang diharuskan adalah menuntut ilmul hal. Ilmul hal. Nanti dijelaskan hal itu apa. Sebagaimana yang dinyatakan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Ilmu paling utama adalah ilmu hal dan perbuatan paling utama adalah memelihara atau hifdzul al-hal. Apa tadi? Abdullah, tidak diwajibkan kita sebagai seorang muslim dan tidak mampu juga untuk mempelajari semua ilmu, ya. Jadi pelajaran yang antum pelajari di pondok ini itu masih ada banyak ilmu-ilmu yang lain, ya, yang tidak dipelajari karena memang itu saja sudah habis waktunya, padat. Di sini dikasih kembali dari perintah menuntut ilmu tadi wajib, ternyata beliau menjelaskan tidak harus dipelajari semua. Yang harus dipelajari beliau tetapkan istilahnya namanya ilmul hal. Dan perbuatan paling utama adalah memelihara al-hal. Beliau melanjutkan wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Orang muslim wajib mempelajari ilmu yang diperlukan, ya. Ala muslim talabu ma yaqa'u lahu, meletakkan atau diperlukan padanya di dalam kehidupan ini sebagai apa dia kondisinya, maka itu yang wajib. Fi ayyi halin kana, jadi apa tugas dia, kondisi itu, kemudian barulah ilmu itu menjadi wajib atasnya. Contohnya sebagai pemuda kafir yang hendak menikah, maka Abi Jabri Abi Rusdi Abi Galih wajib mempelajari ilmu tentang hukum, ya, seputar hak dan kewajiban suami ini kalau menikah. Kemudian kalau sudah punya anak, Mbak Ayunya menikahnya kewajiban bagaimana menjadi ibu selain daripada istri. Ini wajib loh, ya. Apalagi pekerjaan atau apa yang dilakukan itu bagian daripada penerapan ibadah. Menikah adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah. Kemudian kalau para santri nanti akhirnya Repan lulus kuliah sampai sarjana, kan bekerja. Apakah jadi guru atau jadi apa, Bang? Misalnya tukang teknik atau apa saja profesi, di situ kemudian wajib tahu, misalnya berdagang, wajib tahu bagaimana perdagangan, hukum-hukum seputar perdagangan sebagai kondisi yang dia jalani fi ayyi halin kana, ya jadi apa? Ya, itu ilmu hal, ya. Fa innahu la budda lahu minas sholati fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholah. Fi sholatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholah. Beliau melanjutkan karena dia wajib menjalankan sholat, ya. Kalau ini dicontohkan kepada ilmu yang fardu ain, yang wajib, ilmu hal tadi. Kalau tadi contoh terkait keadaan profesi yang dijalani, ini beliau bawa kepada konteks ibadah, di mana ibadah apa? Sholat. Fa innahu la budda lahu minas sholati. Maka sesungguhnya orang itu wajib menjalankan sholat
fayaftaradu alaihi, maka kemudian wajib baginya memiliki ilmu alaihi, ilmu ma yaqaulahu fi shalah, supaya dia bisa meletakkan, maksudnya bisa menjalankan ibadah sholat itu dengan benar, biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Jadi dia bisa mengerjakan sholat, kaifiat sholat, paham secukupnya guna menunaikan kewajiban sholat tersebut, ya. Foto Sergi biar paham. Nanti kalau nyari ini gurunya masih di sini. Baik, para santri. Apa tadi? Wajib belajar, menuntut ilmu. Tapi tidak semua ilmu harus dipelajari, nggak mampu juga. Ya, tentu di sini boleh kalau tegas ya, orang tuamu setuju mau mendalami bidang keilmuan yang mana, boleh. Kalau tidak ada ketegasan mengikuti, ya tidak mendalam tapi semua kan begitu. Kalau mau didalami kan yang lain dihentikan, fokus. Jadi kalau orang ya kemudian dalam hidupnya tidak pernah memahami konsep ilmu ini, termasuk ya konsep ilmu ya, bagaimana ilmu itu ada prioritas, ada stratifikasi, ada tingkatan dalam mempelajarinya. Hingga Imam Al-Ghazali kita tahu beliau membagi ilmu itu ada yang ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah, sering diulang-ulang ya. Para ulama juga menetapkan kewajiban yang fardu ain berkaitan dengan apa? Akidah, berkaitan dengan ilmu pelaksanaan ibadah. Ya, kalau Ashraf tadi ditanya orang pondokmu pondok apa? Kata Ashraf macam-macam ya, pelajarannya banyak gitu ya. Memang namanya sekolah tahfiz, tapi kan terkandung di dalamnya cendekia, maksudnya ya jangan hanya tahu ilmu agama, adabi maksudnya memang puncaknya harus beradab ya. Nah, untuk adab itu di dalamnya itu yang dijawab itu sudah nyambung apa belum? Di dalam adab itu ada kemudian ilmu fardu ain, tazkiyatun nafs yang secara umum itu terabaikan. Ya, terabaikan, bahkan beresiko berat gugurnya amal. Ya. Kalau ilmu itu apa? Terabaikan di lembaga, apa yang dia cari? Pemimpinnya, ruh yayasannya, kepala sekolahnya, guru-guru, visi misi, tujuannya nggak ketemu. Karena yang dikehendaki hanya ridho Allah. Selainnya nggak ada BJP. Selesai. Antum jangan harapkan minum apa yang disampaikan Mbak Ayu. Jangan nunggu. Terima kasih atas dedikasi pengorbanan, penderitaan, jerih payah mengajar di ICA. Berat. Antum kalau wali itu yang saya rasakan langsung pengalaman ya, dia betul-betul merasa anaknya itu berubah, bahkan juga orang tuanya hijrah gitu ya. Allah memberikan hidayah asbab sekolah dan mengikuti dakwah grup ya, karena diundang sulit ya. Ini tidak banyak bertemu dalam forum nyata tapi melalui grup. Beberapa yang mungkin menelaah ya, meneliti sederhana mencermati, berubah orang tuanya itu. Santri juga kalau kita tanya feedback bagaimana kedua orang tuamu setelah antum mondok, enggak galak-galak lagi ya, enggak enggak cerewet-cerewet lagi itu yang enggak terlalu kayak dulu. Jadi lebih bijak, bisa jadi lebih beradab. Ya. Tazkiyatun nafs, penyelamat amal. Abi Rusdi kan mungkin lama-lama WA ya Umi Kapah. Saya enggak
Entahlah, dunia ini yang penting Allah ridho ya. Mau dibayar apa enggak ya. Karena berisi mungkin paling berat ini absen. Ya, tapi tetap ya, karena saya tidak ingat. Kecuali sudah dirubah paket paket bulanan. Alhamdulillah ya. Kita ini dalam hidup harus punya konsep ilmu ya. Biar itu bangkrut. Niatannya cuma kerja aja rugi. Ilmu yang pokok ilmu, kerja mengasuh, ngurusin jis dan urusan-urusan santri itu mestinya yang sampingan, yang pokok ilmu. Bisa. Kalau orangnya nggak mau dengan ilmu ya sudah, berat, semakin beban. Dan cukuplah kalau kita berjibaku bersungguh-sungguh berinteraksi dengan ilmu, itu Allah ridho, dan saya sudah cukup itu. Saya posisi waktu demi waktu itu status diridhoi Allah itu sudah cukup. Masalah dunianya bagaimana? Enggak. Allah akan memberikan jaminan dan ilham untuk mempertahankan diri ya, eksistensinya dengan nantinya berkembang biak istilah ini ipanya saya kemudian itu udah nalurinya udah pasti ya, butuh uang ya, beli ini beli itu, Allah memberikan hidayah itu. Jadi fokus ke konsep hidup dengan ilmu. Ramadan ini kita coba tetapkan sebagai bulan ilmu, dan saya sudah paham ya, jadi sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah itu lebih utama mana dari menuntut ilmu? Taklim, belajar lebih utama belajar daripada ibadah sunnah. Tuh, ibadah sunnah itu ya salat duha, ya baca Quran ya. Kalau sekedar baca ya, karena sekarang ini harus lebih mendalam ya. Membacakan, menghafal itu kan taksonomi Bloom itu tingkatan paling rendah dalam belajar. Dia harus menghayati, menginternalisasi ilmu, mentadaburi sekurang-kurangnya, bukan beo-beo ya. Walaupun ya memang tahapannya beo dulu, baca. Cinta baca dulu, cinta tilawah. Alhamdulillah kita waktu yang tidak banyak ini harus memang bijak. Orang bijak ya skala prioritas. Mungkin ada yang batin buku Abimah banyak itu dibacanya, mana yang sangat mendesak kalau tidak punya waktu yang kosong, mana yang sangat mendesak ya konteksnya ini. Maka terus menjadi pembelajar itu yang menjadi pribadi para pembelajar. Ya, Prof. Renal Kasali tegaskan itu perubahan terus terjadi, disrupsi yang satu-satunya abadi ya perubahan itu terus semuanya berubah. Maka kita harus beradaptasi. Nah, caranya begitu. Yang sudah punya ilmu diamalkan, dakwahkan, yang belum dipelajari. Terus. Jadi konsep ilmu ini santri tidak ada istilahnya selesai belajar. Tidak ada selesai tamat din, tidak ada ceritanya lulus berhenti belajar, itu tidak ada. Di sini kemudian beliau kalau belum tahu ya atau memilih tadi, maka utamakan dulu ilmu yang fardu ain dulu tahapannya. Pernah disampaikan ya itu. Coba Umi Kapa sama Mbak Ayu itu diteliti yang mana yang lama sekolah di ICA ini tuntas belum? Tuntasnya kapan? Yang lama, paling lama siapa? Si Ainnya ya. Si Ainnya ya, yang maksudnya dari paling kecil. Ilmu fardu ainnya apa saja? Selesai dipelajari, kemudian diuji itu kapan pastinya? Apakah kelas 3 SD
itu udah selesai yang wajib-wajib atau belum? Kalau mau dibandingkan Zahid yang juga dari 3 tahun sudah ini sekolah taut. Zahid dari 3 tahun sudah sekolah taut. Kalau Ahnaf enggak. Kamil masih baru ya. Jadi Zahid itu bisa dicek ilmu fardu ain. Kalau dari sisi keberpihakan prioritas, Mbak Ida, jadi pelajarannya berapa yang fardu ain? Seluruh pelajaran akidah, keimanan. Mungkin bisa ya namanya ya pelajaran akidah. Kalau di MI itu Mbak Yu biasanya digabungin ya, akidah sama akhlak. Kan itu lain lagi, udah banyak betul, akhlak aja banyak yang enggak keruan. Akidah kan kita tahu, kita sendiri taklim akidah kan enggak tamat-tamat. Mereka ini baru dari, kalau kelas TK-nya itu ada akidahnya enggak Mbak Yu? Mbak Najma, pelajarannya ada namanya, tapi dia kayak tematik ya, rukun iman kan tidak, itu rukun Islam ya, artinya udah dimulai kan begitu. Maka yang mau dicek ya, masuk feedback evaluasi dalam konteks kurikulum ini, kita sudah menuntaskan fardu ain belum, itu dulu ya pikirannya. Kalau didistribusikan sekian tahun itu tahun 3 tahun itu waktu itu ya kan, tahun 3 tahun, tahun 1 tahun TKA TKB berarti kan sudah 3 tahun di tingkat ya, istilahnya pemerintah kan semuanya PAUD gitu ya. Jadi kita cuman diistilahkan AUD-nya untuk yang sebelum TKA untuk misahkan. Jadi 3 tahun ditambah 3 tahun 6 tahun tuh. 6 tahunnya berarti kelas 3. 1, 2, 3. Selesai enggak itu? Tidak. Ibadahnya masa enggak selesai ibadah? Itu praktek ibadah sudah apa? Sholat. Ibadah haji yang belum kan? Ya haji kan enggak bisa. Haji itu tidak usah diajarkan sampai pada mendalam di praktek, karena toh nanti juga ada manasik yang wajib, dan itu juga kaitannya lupa ya. Paham mereka santri belum lah. TK diajak ke Islamic Center gimana itu? Ini apa? TK diajak ke Ka'bah buatan manasik simulasi. Ya akan lupa lah. Ya mungkin sambil outing lah tujuannya. Tapi kalau sudah ditetapkan pemerintah dan juga manasik secara swasta, ya nanti ada masanya. Mungkin di sekolah sifatnya wawasan dulu ya, untuk prakteknya ada gilirannya, nanti ada aturannya. Kalau ini Mbak Ida tingkat TK sama SD kelas 3 ke bawah itu tazkiyatun nafasnya bagaimana? Itu ilmu yang wajib. Yang berikutnya kaitannya adab nanti. Ya kalau orang semuanya yang diharapkan bukan ridho Allah kan mengarah ke sana semua. Di antaranya target-target duniawi berupa apa ini? Piala-piala, pujian-pujian atau sertifikat-sertifikat kan ke sana semuanya. Pikiran-pikiran jerih apa ini, kesungguh-sungguhannya ini, keseriusannya ke sana aja. Endingnya itu. Tidak dipastikan apakah anak itu sudah bersih jiwanya. Gimana Abi Rusdi yang guru ini, Abi Rusdi, mengukur seorang santri mana rizkinya ini? Seorang santri itu bersih gitu. Ukurannya gimana Abi Rusdi? Mungkin Abi Rusdi perlu susun indikatornya. Kebersihan hati atau jiwa santri ini apa? Ya sedikit ada pertanyaan-pertanyaan di evaluasi adab itu ya. Adab kuliah sekolah ini, mondok ini perintah siapa?
Apa tujuan ilmu? Di antaranya begitu digali ya, dipahamkan. Kemudian beliau melanjutkan wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi al-wajib li anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Biar usul gimana berus ini. Wajib pula kita ini mempelajari ilmu-ilmu lain yang menjadi sarana wasilah yang menghantarkan untuk pelaksanaan wajib, karena adanya sarana pada perbuatan fardu itu fardu pula hukumnya, dan sarana pada perbuatan wajib juga wajib pula hukumnya. Tuh. Jadi begini, wudu wajib ya santri, wudu wajib, toharo suci wajib nggak? Hah? Enggak. Yang wajib sholat. Apabila mau sholat, maksud saya tidak wajib itu kita ini setiap saat ini nggak harus suci gitu. Ya, jadi kita kalau batal ya sudah, kalau mau sholat kita baru berwudu gitu. Maknanya wajib itu ya terus-terusan gitu. Toharo suci itu apabila mau mengerjakan ibadah yang wajib, sholat contohnya. Maka mempelajari ilmu wudu, toharoh itu menjadi apa? Wajib, karena wasilah ya, sarana untuk apa? Bisa mengerjakan yang wajib. Menurut Abu Jabri, seorang pemuda siap menikah itu wajib tidak punya pekerjaan. Oh wajib. Bekerja tetap atau tetap bekerja? Punya pekerjaan wajib. Bagaimana setelah hidup ini baligh, taklif, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan yang itu bisa tegak. Sebenarnya kalau antum anak sultan nggak kerja nggak apa-apa, maksud saya begitu. Cuman bukan sultan. Ini nggak serius nyari duit itu untuk itu. Bisa enggak? Yang wajibnya sholat, yang wajibnya puasa, dia nggak bekerja. Dalam arti statusnya karyawan apa enggak. Lah kalau dia anak sultan kaya raya gitu. Yang wajibnya apa? Ibadah yang diperintahkan syariat. Nah di dalamnya karena orang harus punya uang untuk membiayai kehidupan dan menegakkan tulang sulbinya, butuh beras, makan, maka bekerja itu juga menjadi wajib. Tapi pada kondisi tertentu orang yang sultan tadi sampai hartanya 7 turunan nggak akan habis. Gitu. Umpamanya Abu Jabri langsung dapat uang 1 triliun untuk apa? Dihitung aja sehari, sebulan butuh biaya hidup berapa? Ya makanlah ya ini berapa lah. Nggak akan habis uang itu sampai meninggal. Nah yang begitu-begitu maksudnya kan dia nggak perlu lagi. Dia nggak bekerja, dia habiskan uangnya. Hari-hari cuman membelanjakan simpanannya itu. Ya dia nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dia nggak bekerja secara profesi seperti orang-orang. Penting dia tetap mengerjakan ibadah yang diperintahkan Allah. Jadi dalam kitab Hikam itu pikirkan apa yang diperintahkan. Ilmu itu diperintahkan untuk dipelajari, dicari, dikejar. Harta itu karunia. Bisa tempatkan pikirannya begitu. Jadi sedikit pun noda-noda dalam bekerja itu kebayang materi itu sudah harus dibuang. Bahkan dijelaskan bekerja itu memang bahasa Jawa ya, kayak Imran Jamil itu andum manfaat. Apa itu? Andum itu apa?
membagi-bagi, memberikan manfaat. Manfaatmu apa, Di? Oh, ngumpulkan uang untuk nambahi kekurangan personal. Manfaat, Di. Niatnya itu, ya. Apa? Secara sosial itu andom-andom manfaat. Dan memang orang hidup nih jalan masuk surganya dengan apa? Khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi banyak jalan ya untuk meraih surga itu diantaranya dengan memberikan manfaat kepada manusia. Coba kalau pikirannya begitu, saya ya Allah jadi hamba mafatihul khair, pembuka pintu kebaikan, saya jadi hamba atau jadikan saya hamba yang manfaat. Itu nggak akan nganggur Mbak Ida, nggak mungkin. Ya. Kalau doanya itu tujuannya hanya ridho Allah, akan dipekerjakan oleh Allah. Ya, nggak mungkin ya. Akan menganggur. Tapi kalau membersihkan, meluruskan niat itu sulit ya. Setan dan godaannya terus apa istilahnya silih berganti datang. Ya. Padahal rumus-rumusnya ya kalau sudah pena mengering, kalau ditakdirkan kaya ya mudah sekali kaya. Kalau takdirkannya miskin ya walaupun apa filosofinya Jawa itu kerja itu kayak apa Mbak Ayu, gabah diinteri. Pernah dapat nasihat begitu? Gabah diinteri tahu Mbak Ida? Orang lama di Jawa, gabah itu apa? Diinteri itu diapakan? Diayak, puter. Lihat tuh, ulang balik tadi. Akhirnya apa? Benjut lah ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk memburu dunia seperti gabah yang bolak-balik. Tapi juga dia tidak akan kaya karena dia sudah ditetapkan bagian darinya rezekinya. Tapi terus apatis? Enggak, ada sunatullahnya, suruh apa? Berikhtiar. Ya tidak akan ada panen ketela apa cabai kalau enggak kita tanam benih, kita olah tanah, kita tanam bibitnya, kemudian kita urus. Begitu juga dengan rezeki ya. Tidak akan kita dapat uang kalau kita hanya menunggu apa? Diam. Tidak. Fantasiru di Quran, fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Itu sunatullah kehidupan ya. Yang kalau dilakukan siapapun dia yang akan kaya gitu, menjada-wajadanya berlaku. Ya orang kafir semangat bekerja, dia yang menguasai ekonomi. Karena memang urusan dunia ini diserahkan kepada umat, kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum paling tahu urusan dunia, silakan. Maknanya kaidah itu kembali kepada orangnya merespon bersungguh-sungguh atau berusaha mujahadahnya seperti apa. Maka siapa yang sungguh-sungguh, termasuk mungkin sains atau IPA ya, penelitian ya orang mereka yang meneliti, mereka yang menemukan. Jadi Allah sunatullahnya tetap memberikan keberhasilan dalam riset atau eksperimen itu. Akhirnya mereka yang unggul ya, untuk teknologi dan seterusnya. Paham? Apa tadi Din? Sholat wajib, belajar wudhu itu juga menjadi wajib. Karena tidak terlaksana ibadah yang wajib tanpa itu, maka hukum mempelajari sebab itu juga menjadi wajib hukumnya. Ilmu hal beliau jelaskan ilmu tingkah laku, ilmu hal itu keadaan, kondisi. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang selalu diperlukan. Apa? Ilmu pengetahuan ya, masyarakat suka ilmu pengetahuan yang selalu diperlukan untuk menjalankan agama. Untuk menjalankan agama. Yaitu beliau rinci ilmu usuluddin. Fakultas Abi Ghali itu. Ilmu apa Abi Ghali? Usuluddin.
Kemudian juga beliau rinci lagi ilmu fikih. Ilmu fikih itu memahami ya hukum-hukum, termasuk di dalamnya nanti atau harus tahu halal haram, dosa. Ilmu hal itu kemudian harus dipelajari, dirinci dari itu usuluddin, ilmu fikih. Dua macam ilmu ini tidak dapat diabaikan, nggak mungkin. Sebagai seorang muslim nggak bisa meninggalkan. Ya usuluddin ini akidah, ya, pokok-pokok agama. Karena ilmu yang pertama akan membimbing kehidupan iman. Waktu lalu kita iman baru Al-Quran, bisa juga begitu, ya. Karena tanpa iman Al-Quran ini ya tadi sekedar hafalan-hafalan, ya tidak menjadi keyakinan. Kemudian kehidupan iman rohaninya dengan ilmu yang usuluddin tadi pertama, sedang yang kedua akan membimbing jasmaninya, fikih itu, menunaikan tugas amanat agamanya. Ya. Jadi santri ditanya apa status manusia dalam pandangan Allah, Abdullah dan Khalifatullah. Ketika menjadi Khalifatullah ya harus tahu hukum-hukum fikih. Baik, 7:30. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada satu atau dua santri, gimana ngaturnya ini? Tidur semua? Kalau malam suruh tidur, nggak mau. Kalau diturutin sampai jam 10 pun masih mau bermain. Nah, kita bingung ya. Padahal dikasih tidur jam 10. Sepemanya ini tidak talim, juga nggak jelas. Antara bermain juga bisa di asrama, bisa juga di tidur. Ini sulit semua ngaturnya. Sulit semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.